Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di channel yang membahas tentang finansial. Kemarin telah kita ketahui bahwa pendapatan kita dari bulan Mei ini ya, bulan Mei selama kita membuat video ini sekitar 84.000 ya untuk kemarin. Nah, di tanggal 8 Mei ini saya mendapatkan penghasilan sebanyak 97.000 ya, 97.000. Berarti 97.000 kita tambahkan. Oh, sebelumnya 97.000 untuk pendapatannya ya. Untuk pengeluarannya hari ini 8 Mei ya adalah 0 rupiah. Jadi kita surplus sebesar 97.000 rupiah. Kemudian apabila kita tambahkan dengan sebelumnya ya, 84.000 ditambah 97 rupiah itu adalah sekitar 181.000. Nah, itulah yang akan kita investasikan nantinya di bulan berikutnya ya. Ini bulan Mei, berarti bulan Mei Juni ya. Di bulan Juni nanti kita investasikan semuanya ya, semuanya di aset yang telah kita mengerti. Kemudian di sini eh saya akan membahas sedikit tentang investasi ya. Sebelum investasi, kita harus mengetahui dulu rencana kita investasi. Nah, rencana kita investasi itu apakah jangka panjang atau jangka pendek? Nah, kalau saya ini adalah untuk jangka panjang ya. Untuk jangka panjang artinya tidak saya ambil uangnya, tapi saya gulung-gulungkan lagi mungkin beberapa puluh tahun atau beberapa tahun yang akan datang ya. Nanti hasilnya baru kita akan menikmatinya. Nah, untuk instrumen sendiri saya memilih instrumen digital ya untuk investasi karena dalam perjalanan ini menurut saya investasi digital itu sangat bagus ya karena itu adalah liquid, artinya kita bisa mencairkan setiap saat kalau kita memerlukannya. Dan di sini kenapa saya membuat video ini ya? Ini menunjukkan bahwa apabila kita telah mempunyai goal atau tujuan yang jelas ya, sehingga setiap harinya kita bertambah kaya lagi. Nah, bertambah kaya itu dalam artian kita dapat selalu surplus ya, surplus antara selisih pendapatan dan juga pengeluarannya. Artinya pendapatan kita harus lebih besar daripada pengeluaran atau pengeluaran kita harus lebih kecil daripada pendapatan kita. Tentunya itu tidak bisa kita cari ya. Kita tidak bisa kita lakukan tanpa kita harus bekerja. Bekerja di sini adalah kita mendapatkan uang dari manapun itu ya, dari manapun, entah itu dari bekerja secara online maupun bekerja secara nyata. Jadi investasi ini sebenarnya adalah untuk menyimpan uang kita agar tidak terkena yang namanya inflasi. Karena dengan inflasi setiap tahunnya uang kita berkurang ya. Misal kita mempunyai uang 1 juta tahun ini, tetapi kita hanya menyimpannya di bank saja atau menyimpannya di tabungan celengan saja atau menyimpan uangnya saja, maka kemungkinan apabila investasinya 10% maka uang kita berkurang nilainya ya dari 1 juta menjadi 900. Meskipun nominalnya tetap sama, tetapi nilai tukarnya itu berkurang. Nah, disinilah pentingnya kita mengerti tentang investasi agar menjaga uang kita tetap bertumbuh setiap harinya. Mungkin bulan depan nanti juga saya akan lihat ya berapa jumlah uang yang kita dapatkan di bulan Mei dan kita investasikan ke instrumen mana saja. Kemudian berapa hasil dari investasi yang kita lakukan ya. Setiap bulannya nanti akan kita hitung, misal kita menggunakan RDPU, misal kita menggunakan saham ataupun menggunakan aset kripto. Nah, jadi rencana saya ada tiga aset yang dua aset yang saya investasikan. Yang pertama di saham, yang kedua adalah di kripto, dan yang ketiga adalah saya cash dalam artian di sini adalah cash yang bisa memberikan dampak beberapa persen ya, tetapi terbilang aman seperti RDPU ataupun seperti deposito dan lain-lainnya yang aman ya, tetapi bukan cash yang disimpan ya, bukan cash yang disimpan, tapi cash yang bisa bertumbuh lagi. Mungkin di USD Treasury, terserah ya. Yang penting kita bisa melakukan aset alokasi ya, aset alokasi. Jadi mungkin di antara 100% itu
saya akan mencoba 40% cash karena saya masih pool cash ya, 40% cash, 30% saham dan 30% cryptocurrency ya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika kalian melihat video-video sebelumnya, maka kalian berfokus pada aset-aset yang beta ya, bukan aset yang alpha. Kenapa? Karena kita untuk pertama kali kita terjun di investasi ini, kita jangan fokus mencari instrumen mana yang paling bagus atau instrumen mana yang bisa naik begitu cepat dan menganalisis candlestick ya. Mungkin menganalisis candlestick itu ada beberapa orang yang mungkin bisa ya, bisa memahami ya secara baik itu analitik maupun secara teori ya tentang investasi atau tentang trading. Tetapi saya di sini bukan trading ya, tetapi hanya sekedar investasi. Dulu saya juga pernah trading ya, trading menggunakan sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi trading itu sangat sulit sekali ya. Meskipun saya memang untung, tetapi memerlukan waktu yang cukup banyak ya, terkuras waktu yang cukup banyak sehingga tidak bisa lagi kita melakukan pekerjaan utama kita. Saya dulu trading menggunakan aplikasi ya, itu menganalisis baik secara fundamental maupun secara teknikal ya. Jadi kita harus melihat berita-berita news yang ada dan apakah itu akan naik atau turun harganya, kita bisa memprediksi ya, atau yang disebut dengan trading future. Tetapi untuk saat ini saya memahami bahwa itu memerlukan waktu yang tidak mudah ya, dan tidak selalu benar ya, analisis kita tidak selalu benar karena market itu bergerak sangat tidak bisa diprediksi ya, tidak ada yang bisa memprediksi, satu orang pun di dunia ini tidak ada yang bisa memprediksi 100% bahwa aset itu akan naik atau turun ya. Seandainya kita 100% tahu ya, maka kita bisa all in setiap hari dan itu pasti akan menjadi sangat kaya ya kalau kita ahli. Nah, kemudian untuk investasi lagi kepada semuanya ya, mohon berhati-hati dalam investasi. Tidak ada orang yang menjamin bahwa investasi itu mungkin satu bulannya 10% atau satu bulannya 5%, tidak ada ya. Satu tahunnya itu 7%, mungkin itu sangat bagus ya, itu mungkin realistik sekali. Bahkan 5% ya itu realistis. Tapi apabila ada yang menjanjikan bahwa satu hari, apalagi satu hari ya, satu hari 1%, satu bulan 10%, satu bulan 100%, itu tidak ada ya, tidak ada investasi yang seperti itu. Mungkin ada, tetapi tidak, apa ya namanya, tidak mutlak. Maksud tidak mutlak ini adalah tidak selalu benar ya, tidak selalu benar bahwa mungkin bulan ini 100%, tetapi bulan nanti mungkin bisa berkurang atau bulan nanti mungkin minus. Nah, tidak ada ya yang menjamin stagnan bahwa bahwa itu benar 100%. Itu investasi yang sangat berisiko sekali ya, sama dengan kalian beli meme coin atau altcoin ya. Jadi itu nanti masuknya ke spekulasi ya kalau kalian bermain seperti itu. Karena dulu juga saya bermain seperti itu dan jatuhnya itu seperti gambling ya, gambling. Kenapa saya sebut gambling? Dulu saya trading ya, namanya trading Pexit time tuh artinya kita menebak ya apakah 10 menit atau 2 menit yang akan datang atau 1 menit yang akan datang harganya naik atau turunnya. Kalian mungkin tahu ya kasus-kasus yang dulu viral ya, seperti DS dan Eka ya, Eka. Kalian mungkin tahu ya, kasus yang sangat viral sekali ya. Yang murah banget itu ya, yang murah banget, yang itu ya aplikasi yang itu. Artinya kita tidak bisa ya, itu nanti merusak mental kita ya, merusak mental kita, itu mental gambling namanya. Kita tebak, misal kita mempunyai modal misalnya 1 juta, kalau dalam 1 menit tebakan kita benar ya, tebakan kita benar, itu harganya candlesticknya akan hijau atau akan naik, kita prediksi dalam 1 menit misalnya itu benar naik, maka kita dapat 800.000 ya, atau 80% dari modal kita. Misal 1 juta tadi berarti 800.000 kita dapat dalam 1 menit. Saya begitu ya. Tetapi apabila kita salah, maka uang kita akan 100% hilang. Misal kita mempunyai modal dulu ya 1 juta, tetapi kita menebak harga ini akan turun, tetapi dia naik, maka kita kehilangan uang 100% atau
1 juta tadi apabila kita trading seperti itu. Makanya kali ini saya akan membahas tentang investasi-investasi yang aman saja. Investasi yang aman itu bukan investasi tetapi gambling namanya kalau itu ya. Jadi hati-hati dalam investasi, jangan menganggap bahwa semua investasi itu adalah gambling. Ada investasi yang benar-benar bisa kita lakukan ya. Salah satunya misal kita membeli perusahaan saham, ataupun kita membeli Score Investment Market Fund. Nah, itulah investasi-investasi yang mungkin saat ini kita tidak tahu ya yang akan datang. Mungkin menurut saya itulah investasi yang saat ini yang tergolong dengan aman. Sebagai contoh, kita membeli saham, anggaplah kita membeli saham blue chip ya, bisa BRI, BBCA ataupun BBNI. Nah, tidak masalah ya. Artinya dalam perusahaan itu apabila kita mengalami kenaikan ya, kenaikan misal harga sahamnya satu lotnya adalah 300.000 BRI. Kenapa kita harganya akan naik, misalnya harganya naik menjadi 350. Nah, maka situ satu lot sudah kita mendapatkan Rp50.000. Nah, kali berapa lot itu ya perusahaan itu. Artinya perusahaan yang berbentuk benar-benar ada perusahaannya ya, benar-benar ada perusahaannya. Dan apabila perusahaannya itu mengalami kenaikannya, harga kenaikannya bagus perusahaannya itu, maka uang kita juga akan bertambah naik. Kemudian juga emas juga bisa ya, emas bisa juga kita investasikan. Dan aset kripto ya, aset kripto itu benar-benar kalian pilih yang betanya saja ya, betanya saja, jangan yang alpha karena itu sangat berisiko. Kemudian untuk saham ya, saham bisa kalian beli saham blue chip ataupun S&P 500 ataupun saham-saham yang mempunyai perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti besar ya, seperti kalau di luar negeri kita tahu seperti Nvidia, seperti Microsoft, seperti Apple, nah seperti Google. Nah, terserah ya kalian beli saham-saham seperti apa, tetapi untuk sahamnya, saham kita tidak selalu untung. Bisa jadi saham itu mengalami kebangkrutan dan kita menaruh uang kita semua, bisa jadi hilang semua. Nah, makanya di sini kita pentingnya belajar tentang aset alokasi. Aset alokasi itu adalah melakukan diversifikasi beberapa aset yang aman dan juga mengalami risiko yang sangat tinggi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya menentukan bahwa investasi saya di 40% adalah aman, 30 dan 60%-nya adalah berisiko tinggi. Berisiko tinggi di sini adalah mempunyai kemungkinan keturunannya, kemungkinan menurun harganya itu menurun sangat bisa juga, dan kemungkinan naik juga sangat bisa. Tetapi itulah investasi yang saya pilih ya, tergantung ya kalian mungkin investasi mungkin risiko yang sangat tinggi atau moderat atau konservatif, terserah ya. Kalau saya ini mengambil, kalau ada 3 investasi ya, ada agresif, moderat, dan konservatif. Moderat dan agresif ya. Agresif itu Anda bisa mempunyai banyak uang ya, banyak kenaikan, dan juga bisa kemungkinan kehilangan banyak uang. Nah, itu agresif ya. Kalau moderat itu seperti saya ini ya, sekitar 50% aman dan 50%-nya lagi aset yang berisiko. Tetapi untuk konservatif ya, konservatif ini lama sekali naiknya tetapi itu aman, seperti deposito atau RDPO ya, itu sangat aman tetapi kenaikannya tidak signifikan. Mungkin hanya itu saja dulu kali ini, pembahasan kali ini, dimana seperti yang kita tentukan sebelumnya, apabila kita mempunyai tujuan yang jelas ya untuk mendapatkan surplus setiap harinya dan mendokumentasikan, maka kita bisa juga mendapatkan hal yang kita inginkan. Seperti halnya sebelumnya saya mendapatkan 84.000 dari akumulasi hari-hari sebelumnya. Kemudian di tanggal 8 Mei ini saya mendapatkan 97.000 dan pengeluaran saya adalah 0, sehingga 84.000 sebelumnya diakumulasikan dengan sekarang 97.000 menjadi 181.000 untuk di bulan Mei ini, hal yang untuk kita investasikan di bulan berikutnya. Mungkin hari ini juga saya akan menambah, artinya menambah, bukan menambah investasinya, tetapi menambah bagaimana caranya, menambah pengetahuan ya, bagaimana caranya kita mendapatkan earning power yang sangat besar, sehingga
kuncinya adalah di earning power ya sebenarnya investasi ini. Apalagi kita investasi di beta ini ya, di beta ini kita tidak terlalu berpikir ya, karena kita sudah tahu aset-aset apa saja yang bertahan lama dan aset-aset apa saja yang mempunyai kemungkinan bertahannya cukup lama dan bisa mendapatkan penghasilan meskipun tidak terlalu banyak ya, tetapi itu tergolong dengan aman. Mungkin hanya ini saja dulu, jangan lupa untuk selalu berbahagia setiap harinya, jangan lupa untuk selalu mencatat keuangan Anda ya. Artinya antara pendapatan dan pengeluaran harus lebih besar pendapatan atau pengeluarannya harus lebih kecil. Berapapun pendapatan Anda setiap harinya, jika kalian berusaha untuk selalu surplus, maka setiap hari Anda akan menjadi lebih kaya daripada sebelumnya. Terima kasih yang telah menonton. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya.